Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa, meningkatkan ubudiyah kepada Allah, karena sungguh ini adalah perbekalan yang terbaik yang kita kumpulkan semasa kita hidup di alam semesta ini. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya perbekalan yang terbaik adalah takwa kepada Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, khatib pada kesempatan yang berbahagia ini akan mengajak jamaah untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, karena sungguh Al-Quran diturunkan liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran ataukah hati mereka tertutup? Di ayat yang lain Allah berfirman juga, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an ini bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mendapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Ayat-ayat yang kita bacakan tadi semua mengarahkan kepada kita untuk mentadabburi Al-Quran Al-Karim, sehingga kita mendapatkan hidayah, petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ingin kita taburi pada kesempatan ini adalah ayat terakhir, ayat 4 terakhir dari surah Al-Fajr, ayat 27 hingga ayat 30, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di sana, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-Mu dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuklah di dalam kalangan hamba aku, kata Allah, dan masuklah ke dalam surgaku. Dua ayat yang pertama, yaitu di ayat 27 dan 28, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kita tentang ucapan malaikat tatkala malaikat tersebut ingin mencabut ruh seorang mukmin. Dia berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-Mu. Kemudian di ayat 2 yang terakhir, ayat 29 hingga ayat 30, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang bisyaratani, dua kabar gembira. Yang ini hendaknya bagi setiap mukmin yang memiliki jiwa yang tenang bergembira dengan kabar tersebut. Apa itu? Kabar gembira yang pertama adalah fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau dalam lingkungan atau kalangan hamba-hambaku. Ini merupakan kabar gembira, karena ini merupakan gelar yang tertinggi bagi manusia yang telah merealisasikan hakikat ubudiyah, hakikat penghambaan, yang mereka telah menjalankan amanah yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dengan sebabnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Manusia diciptakan untuk ubudiyah, menghambakan diri, maka mereka dikategorikan sebagai apa? Abdullah, bukan abdud dunia, abdud dinar, abdul khamis dan hamba-hamba yang lainnya. Mereka adalah hamba Allah yang senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Abdullah atau hamba Allah Subhanahu wa taala
ini sering sekali disematkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di berbagai ayat di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Dia memperjalankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat Isra dan Mi'raj, Allah menyebut Rasulullah dengan apa? Bi abdihi. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Dia yang telah memperjalankan hambanya. Siapa yang dimaksud di sini? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutnya dengan abduhu, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah adalah gelar yang tertinggi yang diperuntukkan bagi mereka yang telah menerapkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kabar gembira yang kedua adalah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan kabar gembira bagi mereka yang telah menerapkan ubudiyah tadi, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan hal ini. Di antaranya di dalam surah Al-Buruj, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, dan ini adalah keberuntungan yang sangat besar. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan hal tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua kabar gembira ini saling berkaitan erat satu sama lain. Dalam artian, jika Anda ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, Anda harus mendapatkan gelar Abdullah atau hamba Allah terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dua kabar gembira ini tidaklah diperuntukkan bagi setiap jiwa, tapi bagi mereka yang memiliki jiwa yang memiliki dua sifat yang disebutkan di ayat 27 dan 28. Dua sifat tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini jiwa yang pertama yang akan memperoleh dua kabar gembira tadi yang kita sebutkan. Apa itu? Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwanya senantiasa akan tenang dalam menghadapi segala kondisi dalam kehidupan ini. Apakah dia dalam keadaan miskin, kaya, sehat, sakit, pengangguran, ataukah dia sebagai seorang karyawan atau bos besar, jiwanya senantiasa apa? Tenang, karena semua itu akan membuahkan kebaikan baginya. Dan ingatlah wahai kaum muslimin, jiwa yang tenang itu atau ketenangan jiwa itu tidaklah diperoleh dengan harta yang banyak, dengan kedudukan yang tinggi, rumah yang luas, mobil yang mewah. Akan tetapi ketenangan jiwa itu hanya diperoleh bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal itu di surah Yunus ayat 62 dan 63. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, yaitu nanti adalah mereka yang beriman dan bertakwa, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut dan tidak pula mereka bersedih. Mereka tidak bersedih dan tidak takut di saat mereka tidak punya pekerjaan, di saat mereka tidak memegang uang 1 sen pun. Mereka senantiasa apa? Jiwanya tenang dan bahagia, karena dua hal ini akan menghalangi kebahagiaan seseorang. Sebanyak apapun harta yang Anda miliki, kalau tidak ada keimanan dan ketakwaan, maka Anda akan dihantui dengan rasa takut dan rasa kesedihan. Ini yang pertama. Jiwa yang tenang itu hanya diperoleh dengan apa? Dengan iman dan takwa. Yang kedua, jiwa yang tenang itu akan diperoleh
dengan zikrullah, kasratu zikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenang, jiwa akan mendapatkan ketenangan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli ahyanihi, pada setiap keadaan dan kondisinya. Apakah itu berzikir dengan lisannya, dengan hatinya, ataukah dengan af'ali, dengan perbuatan-perbuatannya. Kemudian yang ketiga, ketenangan jiwa itu hanya diperoleh bagi mereka yang senantiasa berucap dengan ucapan yang jujur. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan as-sidqu tuma'ninnah. Jujur itu adalah ketenangan. Sementara al-kadzib, kebohongan, itu adalah raibah, keraguan-raguan yang membuat tidak ada ketenangan sedikit pun pada jiwa kita. Kemudian yang terakhir, yaitu senantiasa istiqomah di atas ketaatan. Apapun kondisi kita, kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan membuahkan ketenangan jiwa pada diri kita. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah farji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Apa maksudnya ini? Seorang yang akan memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala haruslah ridho terhadap Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, kemudian Muhammad sebagai Rasulnya. Makanya kita dianjurkan mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, tak kala selesai mendengarkan azan dikumandangkan. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis, man qala raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Wajib bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Apakah ucapan ini hanya sekedar diucapkan? Ternyata tidak. Ini memiliki kandungan konsekuensi di dalamnya. Yang kita ridho, berarti kita hanya menjadikan Allah sebagai pengatur kita, menjadikan Allah sebagai ma'bud kita yang kita sembah, menjadikan Muhammad sebagai pembimbing kita, menjadikan Islam sebagai undang-undang dalam dusturatu hayat kita, dalam kehidupan kita, baik yang berkaitan dengan hablu minallah maupun hablu minan nas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua sifat inilah yang hendaknya kita bawa dalam segala aktivitas kehidupan kita, yaitu nafsul mutmainnah dan an-nafsur radiyah, jiwa yang senantiasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa atubu ilaik. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin kul Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan wa tu'mina biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Kata Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang pemuda dalam rangka mengajarkan doa yang sangat baik, yang dimana doa tersebut berisikan 4 perihal yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Abi Umamah, Rasulullah mengajarkan pemuda ini doa yang bunyinya, katakanlah wahai pemuda, Allahumma inni as'aluka, aku memohon kepadamu ya Allah, nafsan bika mutmainnah, jiwa yang senantiasa tenang kepadamu. Karena ini adalah kebahagiaan yang hakiki, yaitu ketenangan jiwa. Jika hal ini senantiasa ada pada diri kita, maka apapun kondisi kita akan senantiasa berbahagia. Meskipun tidak memiliki rumah, meskipun tidak memiliki uang, pekerjaan dan yang lainnya, akan tetapi jika hal ini ada, inilah yang akan membuat kita bahagia.
Kemudian permohonan yang kedua adalah wa tu'minu biliqa'ik. Dan aku berharap, yakin akan pertemuan denganmu ya Allah. Kita semua akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, lambat atau cepat, kita pasti akan berjumpa dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan segala yang kita lakukan. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kalian bekerja keras untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala, dan pasti kalian akan menjumpainya. Kemudian yang ketiga adalah wa tarda biqada'ik. Aku berharap kepadamu ya Allah agar senantiasa diberikan ridho terhadap qada dan qadar yang Engkau telah berikan kepadaku. Kita tahu bersama bahwa dalam kehidupan kita, apapun itu, kebaikan atau keburukan, semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dituntut untuk bersyukur atau bersabar atau ridho atau bersyukur terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua perbuatan Allah itu mengandung hikmah. Perbuatan Allah adalah pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kemudian yang terakhir adalah wa taqna'u bi ata'ik. Ya Allah, berikanlah aku sifat qanaah terhadap segala yang Engkau berikan, sedikit atau banyak, berikanlah aku sifat qanaah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal siyamana wa salatana wa sadaqatana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.